Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Walidi, NPM 0930. Saya akan menjelaskan sebuah pemrograman web untuk tugas progres UTS. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur program yang akan saya buat. Di sini saya akan membuat sistem informasi pelayanan. Sistem informasi pelayanan yang itu diterapkan di sebuah laboratorium. Nah, di sini pertama untuk user ini ada tampilannya login sama register. Nah, setelah ketika memilih login akan mengarah ke sini. Ini adalah ada pilihannya buat permintaan dan cek proses. Nah, ketika kita klik registrasi akan mengarah ke sini dan mengisi data-data yang harus diisi untuk perlengkapan data yang diinputkan. Nah, ini setelah kita login, kita akan mengarah ke sini. Ini ada permintaan, buat permintaan. Ketika diklik buat permintaan akan mengarah ke sini. Nah, ini dilengkapi juga. Ini adalah nanti setelah ini dilanjutkan akan mengarah ke sini. Nah, ini adalah pilihan untuk pemeriksaannya. Ini ada air bersih dan air minum. Nah, untuk menambahkan lagi ini akan ditambah lagi. Dan ini pemeriksaannya ada dua, ada kimia dan biologi. Nah, setelah kita kirim nanti akan kita sebelum kirim ya, ini kan ada totalnya. Ini kita lihat di sini nanti akan terlihat rincian yang sudah diinputkan. Nah, setelah dikirim nanti akan masuk ke sini. Masuk ke sini adalah ketika ada notif silakan melakukan pembayaran. Nah, dengan menggunakan virtual account. Nah, virtual account ini akan dapat dari balasan dari sistem ini ketika sudah melakukan pengiriman. Nah, ketika sebelum pengiriman akan seperti ini. Nah, setelah pembayaran selesai maka akan mengarah ke sini. Mengarah ke sini. Nah, ini kan saya contohkan untuk yang sudah diproses. Yang sebenarnya setelah pending ini akan diterima oleh pihak pelayanan dan ini akan didistribusikan ini akan di admin. Nah, status ini akan berubah ketika ini berjalan. Ini akan berjalan. Nah, setelah ini kita klik view, akan mengarah ke sini. Nah, ini view akan mengarah ke sini. Nah, ini ada akan terlihat detail di sini. Akan terlihat detail, ada nomor sampelnya berapa, titik yang diambil berapa. Ini ada jenis pemeriksaannya biologi atau kimia dan statusnya ini, dan ini ketika sudah selesai akan tentang biru, ketika proses masih tentang merah. Oke. Selanjutnya ketika sudah selesai ini pasti ada notif lagi, pemeriksaan Anda sudah selesai, silakan hasil pengujian Anda diambil di kantor. Nah, setelah ini saya selanjutnya ke admin. Admin ini di sini adalah untuk mendistribusikan dan untuk mengelola datanya di rekan. Nah, di sini ini adalah tampilan awalnya untuk prosesnya.
Ini adalah untuk tampilan yang untuk mendistribusikan sebuah sebuah sampel yang tadi sudah dikirim oleh user, dan ini adalah untuk view detailnya. Ini lihat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk sedikit coding. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Dani Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan stack yang saya gunakan dan kelompok saya tentang aplikasi ini tersebut. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Nuril mengenai sistem dan flow dari aplikasi kita, di mana beliau menyebutkan beberapa flow dan fitur-fitur yang akan kita masukkan di aplikasi kita tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai stack atau teknologi yang akan kita pakai untuk implementasi atau development aplikasi kita. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen saya, yaitu Pak Nanang, di mana ini adalah untuk syarat mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi, yaitu sistem informasi pelayanan, di mana klien akan menginputkan sebuah sampel atau membuat sebuah permintaan atau pemeriksaan, di mana kita admin sebagai orang yang di bagian Kementerian Kesehatan akan mengecek sebuah sampel tersebut hingga di laboratorium dan sebagainya, hingga sampai kembali lagi ke customer tadi. Jadi untuk aplikasi kita akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu front end dan back end. Jadi untuk front end kita menggunakan teknologi React.js. Kenapa kita menggunakan React.js? Karena kan ini salah satu stack atau full stacknya dari MERN, atau bisa disebut Mongo, Express, React, dan Node.js. Di sini kita akan menggunakan full JavaScript dan beberapa tambahan CSS. CSS kita akan menggunakan Bootstrap atau Tailwind CSS. Dan di situ saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, yaitu untuk pertanyaan pertama, jelaskan penggunaan proyek termasuk jika memanfaatkan library pihak ketiga. Jadi kita akan menggunakan library untuk front end sendiri. Banyak library yang akan kita gunakan, yaitu mulai dari atau bisa dibilang framework sih. Untuk CSS kita akan menggunakan itu tadi, CSS framework, Bootstrap atau Tailwind CSS. Untuk library lainnya mungkin kita akan menggunakan JSON Web Token di sisi front end, tapi nanti akan mengkondisikan entah pakai di sisi front end atau menggunakan sisi front end hanya untuk validasi, atau bisa langsung kita validasi JWT-nya melalui backend saja. Jadi untuk library mungkin kebanyakan lebih ada di backend, karena untuk frontend akan menggunakan pure React.js. Dan untuk backend sendiri akan menggunakan library tentunya Mongoose, di mana itu library salah satu library yang memudahkan kita untuk mengkoneksikan atau membuat sebuah query ke MongoDB.
Mongoose itu merupakan salah satu ORM library di mana sudah disiapkan, yaitu bahasa untuk menjalankan query ke MongoDB-nya. Dan beberapa library pihak tiga lainnya untuk backend, mungkin UUID, di mana kita akan menggenerate sebuah kode transaksi, kode pemeriksaan, dan kode sampel, dan di situ akan tergenerate otomatis oleh sistem. Untuk selain itu kita akan menggunakan JSON Web Token dan juga pasport, di mana dua itu akan dibutuhkan untuk sistem autentikasi kita, karena kedepannya kita akan menggunakan REST API, di mana RESTful API kita akan menggunakan autentikasinya tidak menggunakan session, melainkan menggunakan JWT atau JSON Web Token. Dan untuk pertanyaan kedua, ya, jelaskan apabila juga Anda menggunakan teknologi Ajax atau format JSON dalam project. Ya, kita menggunakan teknologi Ajax atau bisa disebut asynchronous JavaScript, di mana synchronous JavaScript banyak digunakan terutama di sisi front end dan back end juga. Untuk di sisi front end yaitu kita menggunakan React, ya pastinya, dan React merupakan salah satu framework yang cukup populer. Kita menggunakan tipe istilahnya single page application, di mana kita akan meminimalisir loading tiap page dengan cara itu tadi, dengan Ajax itu tadi. Jadi sekali load itu dia akan meload seluruh script yang dibutuhkan untuk beberapa page. Akan tetapi framework React tadi akan memanipulasi DOM dari tiap page tanpa melakukan load sebuah halaman. Jadi untuk kenapa kita bagusnya dari sini, nanti kita akan meminimalisir waktu tunggu dari suatu page. Akan tetapi mungkin ada waktu tunggu untuk fetching data dan sebagainya. Untuk format JSON kita menggunakan karena kita menggunakan REST API, pasti semua data yang kita kirimkan dalam bentuk JSON dan diterima oleh front end dan ditampilkan di di tabel dan sebagainya. Dan ada tambahan lagi untuk library front end. Untuk fetching API tadi kita akan menggunakan Axios untuk front end-nya. Jadi untuk menerima sebuah endpoint atau menerima sebuah data dari REST API tadi, kita akan menggunakan library Axios, atau juga bisa menggunakan library atau bawaan dari JavaScript, yaitu Fetch. Oke, mungkin cukup itu penjelasan mengenai stack atau teknologi yang kita pakai mengenai aplikasi web yang akan kita kembangkan. Mungkin sekian. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya Ahmad Dani Setiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.